ke lokasi. Lalu di lokasi dia tidak bertemu dengan lelaki atas nama Martin tersebut, hanya bertemu dengan anak buahnya. Di situ terjadi perdebatan yang sengit, di mana anak buah Pak Martin ini menanyakan sprint, dan sprintnya sudah ditunjukkan kepada dia oleh Kasat Reserse Bualemo. Tetapi pada saat dia ingin memfoto, itu dilarang oleh Pak Kasat Reserse dikarenakan dengan alasan apa dia ingin memfoto. Dan di situ Kasat Reserse pun sesuai dengan perintah saya untuk pertama kalinya memberikan himbauan dan larangan. Kenapa? Karena menurut saya selaku Pak Kapolres, penindakan hukum adalah langkah terakhir setelah kita melakukan upaya-upaya preemptif dan juga upaya preventif. Berdebat dengan salah satu orang atas nama Yosi Martin Basaur yang merupakan pelaku daripada pertambangan ilegal yang ada di Bualemo. Jadi saya menjelaskan pada saat hari Rabu tanggal 3 Juni pukul 14.00 Martin Basaur beserta 3 orang kawannya, yang satu lagi atas nama Bribka HS dan 2 orang kawannya yang saya tidak ketahui namanya, itu datang ke Polres Bualemo. Perlu saya jelaskan juga alasan mereka datang ke Polres Bualemo, yaitu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 saya memerintahkan kepada Kapolsek Paguyaman untuk melakukan kegiatan razia tambang dan juga menghimbau serta melarang aktivitas pertambangan ilegal yang menggunakan ekskavator dengan merek JCB di pinggiran sungai yang berada di Desa Saripi. Karena apa? Karena itu benar-benar merubah daripada bentuk sungai, sehingga itu juga dilarang karena mereka juga menambang dengan tanpa izin. Pada hari Selasa tersebut Kapolsek Paguyaman menyampaikan kepada saya bahwa dia bertemu dengan lelaki atas nama Martin, tetapi orang tersebut bersikeras tidak mau menghentikan kegiatan pertambangan ilegalnya di sungai tersebut. Lalu Kapolsek Paguyaman memberikan laporan secara lengkap kepada kami bahwa Polsek Paguyaman sudah melakukan penertiban dan memberikan himbauan serta larangan. Dari informasi Kapolsek Paguyaman, saya memerintahkan lagi kepada Kasat Reserse Polres Bualemo pada saat hari Rabu kemarin. Lalu Kasat Reserse Polres Bualemo, Pak Fahri, berangkat beserta tim daripada Reskrim menuju ke lokasi. Lalu di lokasi dia tidak bertemu dengan lelaki atas nama Martin tersebut, hanya bertemu dengan anak buahnya. Di situ terjadi perdebatan yang sengit, di mana anak buah Pak Martin ini menanyakan sprint, dan sprintnya sudah ditunjukkan kepada dia oleh Kasat Reserse Bualemo. Tetapi pada saat dia ingin memfoto, itu dilarang oleh Pak Kasat Reserse dikarenakan dengan alasan apa dia ingin memfoto. Dan di situ Kasat Reserse pun sesuai dengan perintah saya untuk pertama kalinya memberikan himbauan dan larangan. Kenapa? Karena menurut saya selaku Pak Kapolres, penindakan hukum adalah langkah terakhir setelah kita melakukan upaya-upaya preemptif dan juga upaya preventif untuk meminimalisir daripada kerugian-kerugian yang ada. Lalu pada saat itu Kasat Reserse berdebat dengan anak buahnya Pak Martin. Lalu Pak Martin ini menelpon anak buahnya melalui video call. Di video call tersebut terjadilah perdebatan antara Kasat Reserse dengan anak buah Pak Martin tersebut, dengan menyatakan bahwa Pak Martin tidak mau menghentikan pekerjaannya penambangan ilegal di pinggir pantai tersebut, pinggir sungai tersebut.
Dan memang beberapa kali saya juga sudah mendapatkan informasi dari rekan-rekan wartawan juga bahwa di situ ada pertambangan ilegal yang dapat merusak daripada alur sungai, yang bisa menyebabkan perubahan alur sungai dan menyebabkan kerugian akibat perkebunan yang terendam oleh air sungai. Lalu Pak Fahri menyatakan bahwa kami datang atas perintah Pak Kapolres, memang saya perintahkan untuk memberikan himbauan dan juga melarang melakukan pertambangan ilegal di lokasi tersebut. Nah, sekitar jam 2 siang, Pak Marten beserta Bribka HS dan juga 2 orang yang saya tidak kenal ini datang ke Polres, lalu menuju ke ruangan Satreskrim. Di situ ditemui oleh anggota saya, Kanit Buser, yaitu Pak Asnawi. Ditanyakan maksud dan kedatangannya apa, dikarenakan Pak Asnawi juga hadir di lokasi tambang ilegal dan ikut beserta Pak Kasat Reserse. Mereka tidak meminta dari Pak Marten itu untuk datang ke Polres Bualemo, tetapi mereka datang atas keinginan sendiri, lalu menyampaikan kepada Pak Asnawi, saya pengen ketemu dengan Kasat Reserse. Lalu dijelaskan sama Pak Asnawi juga bahwa Pak Kasat Reserse sedang ada di ruangan Kapolres, karena memang saya juga ingin mendapatkan informasi yang lengkap dari pelaksanaan tugas yang saya perintahkan kepada Pak Kasat Reserse. Nah, pada saat saya sedang ngobrol sama Pak Kasat Reserse, Asnawi datang ke ruangan saya lalu menyampaikan bahwa izin komandan, bos daripada tambang didampingi oleh anggota atas nama Bribka HS ini datang dan memaksa untuk bertemu dengan Pak Kasat Reserse. Lalu saya menyampaikan, sampaikan saja Kasat Reserse sedang berbicara dengan Pak Kapolres. Tetapi Pak Asnawi menyampaikan berikutnya, dia ingin benar-benar ketemu dengan Pak Kasat Reserse dengan nada memaksa komandan. Ya sudah, kalau begitu saya yang akan menemui. Lalu saya menemui yang bersangkutan di lorong ruangan Satreskrim. Di situ karena mengacu kepada kejadian hari Selasa dan hari Rabu, di mana orang Marten ini selalu membawa nama-nama pimpinan Polda, yang saya tahu itu adalah tidak benar, yang saya tahu itu adalah hoaks.